Meskipun Andi Rewa belum pernah bertemu dengan Edgar William, tapi karena insiden dengan Irfan dan kamar Presiden Suite, Andi Rewa sama sekali tidak memiliki kesan baik terhadap Edgar. Terlebih lagi pria ini bahkan ingin mendekati Mary, sehingga membuat Andi merasa semakin tidak senang. Mengingat Edgar sebelumnya sempat mengancam Ibnu Qomar di telepon, Andi pun berencana untuk menyambutnya dengan baik. Dia ingin memastikan bahwa sejak Edgar turun dari pesawat, Edgar bisa langsung merasakan kehangatan warga kota ini. Karena Edgar ingin menyewa penggemar wanita untuk menyambutnya di bandara, maka Andi Rewa berencana untuk menyiapkan kejutan kecil untuk Edgar. Di seberang telepon, Kasnah bertanya dengan penasaran, "Kakak ipar, apakah kau mengenal Edgar?" Andi Rewa menjawab, "Aku tidak kenal, tapi sepertinya aku akan segera mengenalnya." Setelah itu Andi Rewa berkata, "Oh iya Kasnah, aku ada urusan yang harus diurus, nanti kita ngobrol lagi." Meskipun tidak ingin mengakhiri percakapan, Kasnah juga tidak ingin memaksa, jadi dia buru-buru berkata, "Baiklah kakak ipar, silakan lanjutkan pekerjaanmu. Aku juga harus bersiap untuk penyambutan di bandara." Setelah menutup telepon, Andi Rewa segera berkata kepada Ibnu Qomar, "Hubungi Albert untuk datang ke sini." Ibnu Qomar mengangguk dan segera menelpon Albert. Setelah itu dia berkata kepada Andi, "Puang, aku sudah berbicara dengan Albert. Dia akan segera ke sini sekitar 10 menit lagi." Andi Rewa tersenyum tipis dan berkata, "Baiklah, kau punya koneksi di bandara bukan? Minta mereka untuk memperhatikan apakah ada pesawat pribadi dari Jakarta yang akan mendarat di Makassar sore ini. Kalau ada, cari tahu waktu pendaratannya dan pengaturan penjemputannya." Ibnu Qomar bertanya dengan penasaran, "Puang, kau berencana melakukan apa?" Andi Rewa tersenyum, "Edgar akan datang ke sini. Tentu saja aku akan memberinya kejutan." Tidak lama kemudian Ibnu Qomar mendapatkan informasi dari pihak bandara. Sebuah pesawat pribadi telah mengajukan izin penerbangan dari Jakarta ke Makassar 20 menit yang lalu. Pesawat itu dijadwalkan mendarat di sini dalam waktu 2 jam. Setelah mendarat, pesawat akan diparkir di hanggar dan pihak bandara sudah mengatur kendaraan VIP untuk menjemput penumpang dari dalam bandara segera setelah pesawat berhenti. Ibnu Qomar menjelaskan kepada Andi, "Puang, biasanya pesawat pribadi bisa langsung menggunakan terminal penerbangan bisnis dan melalui jalur VIP. Terminal ini terpisah dari terminal utama dan memiliki akses yang lebih eksklusif. Umumnya penumpang pesawat pribadi tidak akan bercampur dengan penumpang biasa. Namun khusus untuk Edgar, dia meminta agar tidak dijemput di terminal penerbangan bisnis, melainkan di terminal utama. Aku tidak tahu apa tujuannya." Andi Rewa tertawa dan berkata, "Tujuannya sangat sederhana. Terminal penerbangan bisnis itu kecil dan memiliki pemeriksaan yang ketat. Kalau dia keluar dari sana, dia tidak bisa menikmati sensasi disambut oleh para penggemar." Lalu Andi Rewa melanjutkan, "Tadi aku dengar dia membayar 300 gadis dari agen untuk berpura-pura menjadi penggemarnya di bandara. Terminal utama lebih luas dan lebih ramai. Jadi kalau dia mengatur penyambutan besar-besaran, kemungkinan besar dia bisa masuk trending." Ibnu Qomar mengangguk ringan dan tertawa. "Oh, begitu rupanya. Orang-orang di industri hiburan ini benar-benar palsu. Bahkan penggemar saja harus dibayar. Tidak heran, banyak yang bilang Edgar adalah selebriti yang merugi. Ternyata semua kemewahannya hanya hasil dari menghamburkan uang." Andi Rewa tertawa. "Karena Edgar sangat peduli dengan kemegahan. Hari ini aku akan memberinya pertunjukan penyambutan yang benar-benar spektakuler." Ibnu Qomar segera bertanya, "Puang, apa rencanamu?" Andi Rewa menyeringai, "Tunggu sampai Albert datang. Aku akan menjelaskan semuanya sekaligus." 10 menit kemudian, Albert tiba dengan tergesa-gesa. Begitu memasuki kantor Ibnu Qomar, dia langsung bertanya dengan penuh semangat, "Tuan Andi, ada perintah apa untukku?" Andi Rewa tersenyum tipis dan berkata, "Ada sesuatu yang perlu kau dan Ibnu Qomar lakukan bersama-sama untukku." Albert segera berkata,
Tuan Andi, silakan berikan perintahmu. Andi Rewa berkata, Albert, kau punya banyak anak buah. Sekarang juga kumpulkan beberapa orang untukku. Semuanya harus laki-laki dan sebaiknya yang sering berlatih kebugaran, sehingga punya otot yang kekar. Kalau ada yang punya bekas luka di wajah atau leher, itu masalah lebih bagus. Soal jumlah, paling sedikit 2 atau 300 orang. Semakin banyak, semakin baik. Albert tampak terkejut dan tertawa. Tuan, apakah kau akan membawa mereka untuk bertarung? Andi Rewa menggelengkan kepalanya dan berkata, bukan. Aku ingin mereka pergi ke bandara untuk melakukan penyambutan. Mendengar itu Albert langsung kebingungan. Penyambutan? Dia benar-benar tidak bisa menebak apa yang sedang direncanakan Andi. Namun Ibnu Komar yang ada di sebelahnya langsung memahami maksud Andi. Dia tertawa dan berkata, Puang, jadi kau ingin mengirim sekelompok preman untuk berpura-pura menjadi penggemar yang menyambut Edgar William? Andi Rewa tertawa. Tepat sekali. Bukankah dia suka pamer? Kalau begitu, kita akan membuat acaranya menjadi lebih megah. Kemudian, Andi Rewa menjelaskan rencana detailnya kepada mereka. Setelah mendengar semuanya, Ibnu Komar tampak terkejut, sekaligus menunjukkan senyum penuh makna. Puang, caramu mengerjai orang benar-benar kejam. Kalau Edgar terkena trik ini, aku rasa dia akan pensiun dari industri hiburan. Andi Rewa tersenyum. Lebih baik dia pensiun dengan sukarela. Kalau tidak, bahkan meskipun dia tidak ingin mundur, aku akan membuatnya pergi. Lalu ekspresinya berubah menjadi sedikit jijik saat berkata, aku tidak akan membiarkan sampah seperti dia muncul di konser Mary pada hari ulang tahunku. 2 jam kemudian, sebuah jet pribadi mendarat di Bandara Makassar. Begitu pesawat menyentuh landasan, kendaraan panduan langsung membawanya ke hanggar. Saat itu, penata rias Edgar baru saja menyelesaikan sentuhan terakhir pada wajahnya. Di samping pesawat, sebuah Toyota Coaster telah menunggu. Kendaraan ini disediakan khusus oleh bandara untuk menjemput tamu VIP. Namun Edgar tidak terburu-buru turun. Sambil melihat dirinya di cermin dan memastikan riasannya sempurna, dia memberikan perintah kepada Melanie. Hubungi Kasnah dan pastikan para penggemar sudah siap. Melanie segera mengiyakan dan menghubungi Kasnah melalui panggilan video. Tidak lama kemudian panggilan tersambung. Melihat Melanie, Kasnah tersenyum dan bertanya, Nona Melanie, apakah Tuan Edgar sudah mendarat? Melanie mengangguk. Kami sudah mendarat, tapi masih di hanggar. Kami ingin memastikan segalanya sudah siap sebelum keluar. Kasnah segera membalik kamera ponselnya ke belakang dan menyoroti sekelompok besar wanita yang menunggu di pintu kedatangan bandara. Dia berkata, Nona Melanie, lihatlah, semua orang sudah di posisi. Aku bahkan meminta mereka menyiapkan spanduk sementara dan kami sudah melatih slogan mereka. Jangan khawatir, suasananya pasti akan sangat meriah. Edgar mendekat dan melihat layar secara sekilas. Benar saja, ada sekelompok besar gadis muda dan cantik yang berkerumun di dekat pintu kedatangan. Jumlahnya sangat banyak dan tampak cukup megah. Dia langsung menghela nafas lega dan berkata dengan puas, kalau semuanya sudah siap, kami akan berangkat sekarang. Sekitar 10 menit lagi kami tiba. Kasnah segera menjawab, baik Tuan Edgar, kami akan menunggu di aula kedatangan. Melanie juga menambahkan, Nona Kasnah, kalian berada di aula kedatangan terminal utama bukan? Jangan sampai salah tempat. Kasnah mengarahkan kamera ke papan petunjuk bandara dan menjawab dengan serius. Hanya ada satu aula kedatangan di terminal utama. Setelah keluar dari area pengambilan bagasi, langsung sampai di sini. Jangan khawatir, tidak akan salah tempat. Melanie akhirnya merasa lega. Bagus kalau begitu. Setelah menutup panggilan video, dia berkata kepada Edgar, Tuan, kita bisa turun dari pesawat sekarang. Edgar merasa sangat tidak senang sepanjang perjalanan ini. Namun, begitu melihat video yang menampilkan ratusan wanita dari perusahaan Kasnah, suasana hatinya langsung membaik.
Sejujurnya, dulu dia juga sering menyewa penggemar palsu untuk menyambutnya di bandara. Tapi, tidak pernah sekalipun dia berhasil mengumpulkan begitu banyak penggemar berkualitas tinggi seperti kali ini. Biasanya, urusan seperti ini dikelola melalui agen yang memiliki koneksi dengan para figuran. Para wanita yang dikumpulkan pun beragam, tetapi yang benar-benar cantik dan memiliki tubuh ideal tetaplah langka. Namun, kali ini berbeda. Semua wanita yang datang memiliki tinggi di atas 168 cm, bertubuh ramping dan berpenampilan menarik. Kalau hanya satu atau dua orang, mungkin tidak terlalu mencolok. Tetapi kalau ada ratusan, bahkan lebih dari 200 orang yang seperti itu, efek visualnya pasti luar biasa. Karena itu, dia dengan senang hati merapikan kerah bajunya dan berkata kepada Melanie, "Pastikan untuk mengambil banyak foto di lokasi penyambutan hari ini. Kemudian alokasikan lebih banyak sumber daya untuk mempromosikannya. Kita harus memastikan ini menjadi trending nomor 1. Melanie segera menjawab, "Jangan khawatir Tuan, aku akan mengaturnya dengan baik." Edgar mengangguk puas, lalu berdiri dan berkata, "Baiklah, ayo kita pergi." Setelah itu dia langsung turun dari pesawat. Karena saat mengajukan izin penerbangan untuk jet pribadinya, dia juga memesan layanan VIP bandara, maka seorang manajer layanan pelanggan dari bandara sudah menunggu di luar kabin. Begitu Edgar turun, manajer itu segera menyambutnya dengan penuh hormat. "Tuan Edgar William, perjalananmu pasti melelahkan. Selamat datang di Makassar." Edgar mengangguk dengan angkuh. Manajer itu pun segera bertanya dengan ramah, "Tuan Edgar, apakah ini pertama kalinya kau ke Makassar?" Edgar menjawab dengan datar, "Iya." Dia kemudian menunjuk ke arah Toyota Coaster di depannya dan bertanya, "Apakah ini mobil yang disiapkan untukku?" Manajer layanan pelanggan itu buru-buru memberikan isyarat sambutan dan berkata, "Benar, benar. Silakan naik, Tuan Edgar. Kita akan langsung menuju terminal." Tanpa meliriknya lagi, Edgar langsung melangkah naik ke dalam mobil. Namun, begitu masuk, dia baru menyadari bahwa semua jendela mobil ini dilapisi kaca film yang sepenuhnya menghalangi pandangan keluar. Bahkan bagian pengemudi pun dipisahkan oleh sekat tebal, membuatnya sama sekali tidak bisa melihat keadaan di luar. Dengan heran dia bertanya, "Kenapa semua jendela di mobil ini ditutup rapat?" Manajer itu segera menjelaskan, "Tuan Edgar, kau mungkin belum tahu, mobil ini khusus disediakan untuk tamu super VIP sepertimu. Jadi kami harus memastikan privasimu sepenuhnya terlindungi. Dengan cara ini, tidak akan ada yang bisa mengetahui keberadaanmu atau menangkap gambarmu dengan kamera apapun." Edgar mengangguk mengerti dan tersenyum. "Tidak kusangka, ternyata cara kalian bekerja cukup profesional." Setelah berkata demikian, dia langsung memilih tempat duduk yang paling nyaman. Tidak lama kemudian asisten, penata riasnya, serta keempat pengawalnya juga naik ke dalam mobil. Pintu koster tertutup dan kendaraan itu melaju dengan cepat keluar dari hanggar. Saat itu, Edgar sama sekali tidak bisa melihat apapun di luar, sehingga dia tidak menyadari bahwa tujuan mereka bukanlah terminal utama bandara, melainkan terminal penerbangan bisnis di pinggiran bandara. Mobil itu langsung memasuki lorong kecil di dalam terminal penerbangan bisnis dan berhenti tepat di depan pintu kaca yang bertuliskan Aula Kedatangan. Begitu turun dari mobil, Edgar langsung masuk ke dalam gedung tanpa sempat melihat keadaan di luar terminal. Karena itulah dia tidak menyadari ada sesuatu yang janggal. Berbeda dengan kebanyakan penumpang yang turun dari pesawat melalui garbarata atau jembatan penghubung. Jet pribadi biasanya lebih kecil dan rendah, sehingga tidak bisa langsung tersambung ke garbarata. Karena itu penumpang jet pribadi umumnya diantar menggunakan mobil shuttle menuju pintu masuk terminal. Tidak ada seorang pun dalam rombongannya yang mencurigai apapun. Mereka semua mengikuti manajer tersebut dan berjalan masuk tanpa berpikir lebih jauh. Namun, begitu masuk ke dalam, Edgar merasa sedikit heran.
Melihat lorong yang hampir kosong, dia bertanya dengan bingung, "Kenapa bandara ini sepi sekali? Selain kita sepertinya tidak ada penumpang lain?" Manajer tersebut menggaruk kepalanya sambil tersenyum canggung. Mungkin ini ada hubungannya dengan pengendalian lalu lintas udara hari ini. Tidak banyak penerbangan yang tiba. Beberapa bahkan mengalami penundaan atau pembatalan." Edgar merasa ada sesuatu yang tidak beres. Biasanya bandara di kota seperti ini mungkin tidak terlalu sibuk, tetapi tidak sampai benar-benar kosong seperti ini, bukan? Saat dia masih merenung, manajer tersebut menunjuk ke sebuah pintu kaca buram di depan dan berkata, "Tuan Edgar, di depan adalah pintu keluar. Di luar ada banyak penggemar yang menunggumu. Kalau kau merasa tidak nyaman, aku bisa menyuruh petugas keamanan mengawalmu keluar dengan cepat, atau kami bisa mengusir para penggemar terlebih dahulu sebelum kau keluar." Semua keraguan dalam benak Edgar seketika menghilang. Dengan antusias dia berkata, "Jangan, aku selalu menganggap para penggemarku sebagai keluargaku. Mereka sudah jauh-jauh datang menjemputku, tentu aku harus menyapa mereka." Setelah itu dia mempercepat langkahnya menuju pintu kaca. Dia tidak sabar untuk keluar dan menyapa 300 wanita cantik yang sudah dibeli untuk menjadi penggemarnya. Saat itu juga, pintu otomatis terbuka. Namun pemandangan yang terbentang di depan matanya seketika membuat otaknya seperti tersambar petir bertegangan tinggi. Karena di luar pintu keluar, meskipun memang ada kerumunan besar, namun sama sekali bukan sekelompok wanita cantik seperti yang dia bayangkan. Sebaliknya, yang ada di depan matanya adalah sekelompok pria berbadan kekar, bertampang garang dan penuh dengan bekas luka. Ketika Edgar masih dalam keadaan terkejut, tiba-tiba seorang pria dengan 2 bekas luka di wajahnya berteriak keras, "Edgar, aku mencintaimu!" Kerumunan langsung bersorak dan bersiul keras. Seorang pria lain ikut berteriak, "Hei Edgar, aku juga mencintaimu!" Begitu kata-kata itu keluar, seorang pria yang hanya mengenakan kaos olahraga tanpa lengan, dengan kedua lengannya penuh tato, menggoyangkan lengannya dengan penuh semangat sambil berteriak, "Edgar William, you are my baby!" Edgar benar-benar ketakutan melihat pemandangan ini. Lututnya langsung melemas dan dengan panik dia berpikir, "Apa-apaan ini? Mana para wanita cantikku? Mana para penggemarku? Kenapa malah berubah jadi segerombolan preman?" Namun yang paling mengerikan adalah para pria kekar ini tidak memberinya kesempatan untuk mundur. Mereka langsung menyerbu ke arahnya sambil berteriak, "Edgar, aku mencintaimu! Edgar sayangku, ayo kemari!" Dan berbagai teriakan mengerikan lainnya lalu mengepungnya rapat-rapat. 4 pengawal Edgar bahkan belum sempat bereaksi ketika mereka sudah terdorong keluar oleh kerumunan ratusan pria ini. Melihat begitu banyak pria berbadan kekar, mereka pun tidak berdaya. Sementara itu, Edgar benar-benar ketakutan setengah mati. Dengan wajah pucat dia bertanya dengan suara gemetar, Kalian ini siapa sebenarnya?" Seseorang langsung berteriak, "Apa kau masih perlu bertanya? Aku ini penggemar setiamu. Kau datang ke sini, tentu saja aku harus menjemputmu." Edgar hampir menangis. "Mana mungkin aku punya penggemar seperti kalian? Kalian ini pasti sengaja ingin mempermalukanku." Kemudian dia langsung berteriak, "Kalian pasti salah orang. Cepat, biarkan aku pergi. Kalau tidak, jangan salahkan aku kalau aku tidak sopan." Begitu kata-katanya keluar, tiba-tiba seseorang menampar wajahnya keras-keras dan berteriak, "Kurang ajar! Aku sudah jauh-jauh datang naik motor untuk menjemputmu, dan kau berani bicara seperti itu padaku? Kau pikir kau siapa?" Pria lain juga menamparnya, lalu mencubit pipinya dengan kasar sambil menggeram, "Benar, brengsek. Begini caramu bicara pada penggemarmu. Ulangi dengan cara yang benar." Tamparan itu membuat kepala Edgar berdengung hebat. Keberanian yang tadi masih tersisa dalam dirinya langsung lenyap setelah menerima 2 tamparan berturut-turut. Sejak lahir, dia terbiasa hidup dalam kemewahan dan belum pernah sekalipun dipukul. Namun hari ini, baru saja turun dari pesawat, dia sudah ditampar 2 kali dan bahkan wajahnya dicubit keras.
Rasa malu dan sakit yang luar biasa membuatnya ingin mati saja. Saat ini dia benar-benar seperti ayam kecil yang dikelilingi oleh sekelompok serigala. Menghadapi segerombolan pria berbadan besar dan bertampang garang ini, keberaniannya sudah hancur berkeping-keping. Para pengawalnya sudah tidak berguna lagi, dan kini dia benar-benar jatuh ke tangan orang-orang ini. Tidak ada pilihan lain selain mencoba berbicara dengan hati-hati. Para abang-abang sekalian, mungkin ada kesalahpahaman di sini." Edgar sendiri merasa bingung, bagaimana mungkin ini bisa terjadi. Dalam video yang dia lihat sebelumnya, jelas ada ratusan wanita cantik yang menunggu untuk menyambutnya. Tetapi sekarang bukan hanya tidak ada wanita, malah muncul ratusan preman. Jelas ada sesuatu yang tidak beres. Pria yang mencubit wajahnya berkata dengan dingin, "Tidak ada kesalahpahaman. Kami adalah penggemarmu yang sangat mencintaimu. Begitu mendengar kabar bahwa kau akan datang ke kota ini, kami langsung datang untuk menyambutmu. Bagaimana? Apa kau puas dengan sambutan yang kami berikan?" Edgar hampir menangis dan berkata dengan wajah memelas, "Bang, tolong jangan bercanda. Aku ini bukan siapa-siapa. Tidak ada hal di diriku yang layak dikagumi oleh kalian. Kalau aku pernah melakukan kesalahan, tolong beritahu aku. Aku pasti akan memperbaikinya. Tapi tolonglah bang, jangan main-main denganku seperti ini." Pria itu tertawa sinis. "Hei, adik kecil, jangan seperti itu. Kami datang jauh-jauh untuk menjemputmu. Tentu karena kami sangat mengagumi bakat musikmu. Selain itu, kami juga sudah menyiapkan jamuan makan malam yang meriah untuk menyambutmu. Sudah hampir waktunya. Ayo, kita berangkat." Begitu selesai berbicara, dia melirik seorang pria berbadan besar di sampingnya. Lalu keduanya saling tersenyum dan langsung membungkuk untuk mengangkat Edgar. Satu orang memegang satu kaki, dan dalam sekejap, Edgar sudah diangkat ke udara. Segerombolan pria berbadan besar bersorak gembira sambil mengangkatnya, lalu bergerak maju menuju pintu keluar bandara dengan penuh semangat. Para asisten dan pengawal Edgar semuanya terkejut. Mereka melihat bos mereka dibawa pergi seperti barang bawaan. Tetapi mereka bingung, apakah harus mengejar atau tetap diam di tempat. Lawan mereka terlalu banyak, dan semuanya terlihat seperti orang berbahaya. Kalau mereka nekat melawan, bukankah itu sama saja seperti menabrakkan telur ke batu? Saat mereka masih ragu-ragu, puluhan pria lainnya langsung mengepung mereka dan mendorong mereka keluar dari terminal VIP bandara. Saat akhirnya berada di luar, barulah Edgar menyadari sesuatu yang aneh. Tidak ada satupun penumpang lain di sekitar bandara kecil ini, dan ukurannya bahkan lebih kecil dibandingkan stasiun kereta api di kota kecil. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia melihat terminal utama bandara yang sangat megah di kejauhan. Bangunannya besar, ramai dengan lalu lintas kendaraan dan banyak penumpang keluar masuk tanpa henti. Saat itu juga, dia sadar bahwa sejak turun dari pesawat, dia sudah masuk ke dalam jebakan. Dia berpikir dengan panik, apakah ini ulah Kasnah? Sialan, berani-beraninya perempuan itu mempermainkanku. Tidak, ini bukan ulah Kasnah. Rencana awalku adalah keluar dari terminal utama dan para penggemar wanita yang kusewa pun seharusnya menunggu di sana. Tapi kenapa pihak bandara justru membawaku ke terminal VIP? Brengsek, tidak heran jendela kendaraan shuttle ditutupi rapat-rapat. Mereka tidak ingin aku menyadari bahwa aku dibawa ke tempat lain. Ini jelas-jelas jebakan. Siapa yang berani mempermainkanku seperti ini? Apa mungkin ini ulah pelayan keluarga Rewa di Makassar? Tapi dia cuma seorang bawahan keluarga Rewa. Mana mungkin dia berani bertindak langsung terhadapku? Saat Edgar masih kebingungan, sekelompok pria berbadan besar itu sudah memasukkannya ke dalam sebuah bus besar. Yang paling menyebalkan adalah di dalam bus berkapasitas lebih dari 40 kursi itu, sama sekali tidak disediakan tempat duduk untuknya. Semua kursi sudah diduduki oleh para pria berbadan besar yang berwajah garang.
sementara dia bersama asistennya dan para pengawal hanya bisa terduduk di lorong bus yang sempit. Begitu naik ke dalam bus, sikap para preman itu langsung berubah. Salah satu dari mereka langsung berkata dengan nada mengancam, "Serahkan ponsel kalian dengan baik. Kalau tidak, jangan salahkan kami kalau berlaku kasar." Jantung Edgar berdegup kencang. Dengan suara gemetar dia bertanya, "Kalian? Apakah kalian ini dikirim oleh Tuan Ibnu Komar dari JX Marion?" Pria yang tadi menamparnya langsung mendengus dingin. "Banyak omong. Mana ponselmu? Serahkan sekarang juga." Dengan tangan gemetar, Edgar menyerahkan ponselnya. Namun dia masih mencoba mempertahankan keberaniannya dan berkata, Kalian ini melakukan penculikan. Bahkan kalaupun ini adalah perintah Tuan Ibnu Komar, dia tidak bisa seenaknya melakukan ini di siang bolong. Apalagi aku adalah putra sulung keluarga William. Kalian tidak memikirkan akibatnya?" Pria itu mengambil ponselnya dan mencibir. "Dengar baik-baik, kami tidak peduli siapa kau. Begitu menginjakkan kaki di sini, entah kau harimau atau burung hantu, kau tetap harus tunduk. Tidak ada tempat untukmu bersikap sombong di sini." Mendengar kata-kata itu, Edgar semakin yakin kalau ini adalah perbuatan Ibnu Komar. Dia buru-buru berkata, "Ayahku punya hubungan baik dengan keluarga Rewa. Anita Rewa adalah teman lama ayahku. Bagaimana kalau kalian biarkan aku menelpon ayahku? Dia bisa bicara langsung dengan Bibi Anita. Kalau ada kesalahpahaman, lebih baik segera diselesaikan." Preman itu tidak menggubrisnya dan berkata dengan dingin, "Sampai kita tiba di tempat tujuan, lebih baik kau diam. Kalau tidak, aku akan melepas kaos kakimu dan membuatmu menciumnya sendiri di mulutmu. Sebagai informasi, kaos kakimu tentunya sudah sangat busuk setelah perjalanan di atas pesawat." Mendengar ancaman itu, Edgar langsung menutup mulutnya rapat-rapat. Beginilah nasib harimau yang jatuh ke lembah. Sekarang dia hanya bisa menunggu hingga bertemu dengan Ibnu Komar untuk mencari cara menyelesaikan masalah ini. Yang tidak dia sangka di saat yang sama, sebuah video berjudul "Edgar disambut 300 penggemar pria maco di bandara" sudah diunggah ke platform video pendek. Video itu memperlihatkan 300 pria berbadan besar dan bertampang seram berbondong-bondong datang ke bandara untuk menyambut Edgar. Dalam video itu, mereka bahkan secara berlebihan menyatakan cinta mereka kepada Edgar. Selain itu, video tersebut juga menangkap momen saat Edgar dikelilingi oleh para pria itu dan bahkan saat dia diangkat dengan kedua kakinya oleh dua pria berbadan besar, seolah-olah dia adalah barang bawaan. Lalu dalam rekaman video tersebut, si perekam bertanya kepada salah satu pria yang ikut dalam kerumunan, "Bro, kalian semua ini benar-benar penggemar Edgar?" Pria itu langsung mencibir dan berkata dengan suara rendah, "Jujur saja, aku bahkan tidak tahu dia itu siapa." Si perekam video terkejut. "Kalau begitu, kenapa kau tetap datang untuk menjemputnya?" Pria itu tertawa. "Hahaha, ada yang bayar bro. Cuma datang, teriak-teriak sedikit, langsung dapat uang ratusan ribu. Jauh lebih enak daripada kerja biasa bukan?" Setelah berkata demikian, pria itu tertawa dan menambahkan, "Sudah ya, aku mau balik lagi teriak-teriak sebentar, setelah itu pulang." Setelah itu pria tersebut berlari menjauh dan video pun berakhir. Begitu video itu diunggah ke platform video pendek, algoritma rekomendasi langsung bekerja dengan cerdik. Video ini tidak dikirim dalam bentuk notifikasi kepada pengguna, melainkan dimunculkan di lini masa mereka seolah-olah mereka menemukannya secara kebetulan saat menggulir ke bawah dalam sekejap. Jutaan orang di seluruh negeri sudah melihat video ini. Adegan penyambutan yang konyol ini membuat banyak orang tertawa terbahak-bahak ketika mereka mengetahui bahwa para pria berbadan besar itu sebenarnya hanya orang bayaran. Netizen langsung mulai mengejek Edgar tanpa ampun. Ekspresi terkejut dan kebingungan Edgar di bandara saat dikerumuni oleh 300 pria garang pun segera diabadikan menjadi meme dan menyebar luas di seluruh internet. Begitu video Edgar tersebar, namanya langsung menduduki puncak pencarian di berbagai platform media sosial.
Para netizen mengira dia kembali melakukan hal bodoh mirip dengan kejadian sebelumnya saat dia menyewa sekelompok figuran film perang untuk mendukung pencitraannya. Hanya saja kali ini jauh lebih konyol. Namun, keluarga William merasakan ada sesuatu yang tidak biasa dalam kejadian ini. Mereka segera mencoba menghubungi Edgar, tetapi mereka tidak menyangka bahwa Edgar dan seluruh rombongannya hampir semuanya kehilangan kontak. Hal ini semakin meyakinkan mereka bahwa Edgar pasti sedang dalam bahaya. Mereka pun segera mengerahkan koneksi yang dimiliki, menghubungi berbagai pihak, bahkan mencari informasi dari orang-orang di dalam pemerintahan demi menemukan keberadaan Edgar. Sementara itu, Edgar sendiri telah dibawa dengan bus langsung menuju Hotel JX Marion. Awalnya, dia datang ke Makassar dengan niat menyewa kamar presidential suite di JX Marion agar bisa mendekati Mary Kalista dengan lebih mudah. Namun kini dia justru diperlakukan seperti tahanan dan dibawa paksa ke tempat tersebut. Di dalam hatinya dia merasa marah sekaligus takut. Namun, sebelum dia bisa berpikir lebih jauh, para pria berbadan besar yang membawanya menyerahkannya kepada anak buah Ibnu Komar yang langsung menggiringnya ke kantor Ibnu Komar. Di dalam ruangan tersebut, Ibnu Komar sedang duduk bersama Andi Rewa dan Albert Ho, menikmati teh mereka dengan santai. Begitu pintu terbuka, Edgar yang tampak panik segera didorong masuk dengan kasar. Dengan wajah bingung, dia langsung mengamati 3 orang yang ada di ruangan itu. Namun, dia tidak mengenali satupun dari mereka termasuk Andi Rewa. Merasa tidak bisa langsung menebak siapa yang memiliki otoritas, dia pun mencoba bertanya dengan hati-hati. "Boleh tahu, siapa di antara kalian yang merupakan manajer Ibnu Komar dari JX Marion?" Ibnu Komar menatapnya dengan ekspresi datar dan berkata, "Aku." Mendengar itu, Edgar buru-buru berkata, "Tuan Ibnu Komar, apakah mungkin ada kesalahpahaman dalam masalah ini?" Ibnu Komar tersenyum dingin. "Kesalahpahaman? Aku rasa tidak. Bukankah tadi di telepon kau terdengar sangat sombong? Makanya aku merasa perlu membawamu ke sini agar kita bisa berbicara langsung." Edgar menguatkan keberaniannya dan berkata, "Aku tahu kau bekerja untuk keluarga Rewa. Keluarga kami memiliki hubungan baik dengan keluarga Rewa, terutama Bibi Anita yang sudah lama berteman dengan ayahku. Aku yakin kejadian ini bukan atas perintahnya, juga bukan keputusan keluarga Rewa. Kalau kau hanya menggunakan nama keluarga Rewa untuk membalas dendam atas perselisihan kecil kita di telepon tadi, sebaiknya kau pikirkan baik-baik dulu. Kalau masalah ini terbongkar, apakah kau mampu menutupinya?" Ibnu Komar tertawa kecil. "Kau bahkan membawa-bawa nama Nona Anita Rewa. Kalau begitu, tentu saja aku tidak akan bisa menutupinya." Mendengar ini, Edgar langsung mendapatkan kembali rasa percaya dirinya. Dengan nada lebih keras dia berkata, "Kalau begitu, sebaiknya kau segera melepaskanku. Kalau tidak, kau akan menyesalinya." Ibnu Komar tersenyum tipis. "Jangan buru-buru menyimpulkan. Aku memang tidak bisa menutupi masalah ini. Tapi, orang di sebelahku pasti bisa." Sambil berkata demikian, dia menunjuk ke arah Andi Rewa dan berkata, "Kalau kau merasa tidak terima, silakan bicara langsung dengannya." Edgar mengalihkan pandangannya ke Andi dan berusaha mengingat apakah dia pernah bertemu dengan orang ini sebelumnya. Namun setelah mengingat-ingat dengan seksama, dia tidak menemukan satupun memori tentang wajah Andi. Di dalam hatinya dia berpikir, "Kalau dia benar-benar orang yang berpengaruh, kenapa aku tidak mengenalnya? Aku sudah mengenal semua pemuda dari keluarga Rewa, keluarga Smith, dan keluarga Gunawan. Bahkan aku juga mengenal anak-anak dari keluarga-keluarga besar lainnya. Tapi kenapa aku belum pernah melihat wajah pria ini?" Dengan penuh keraguan, dia bertanya, "Saudara, apakah kita pernah punya masalah sebelumnya?" Andi Rewa tersenyum tipis. Tidak juga. Aku hanya tidak suka padamu." Begitu mendengar suara Andi, Edgar langsung mengenali bahwa ini adalah seorang pria yang menghinanya di telepon tadi. Dengan marah dia memaki, "Kurang ajar. Jadi ternyata kau? Siapa kau sebenarnya?
Berani sekali kau cari masalah denganku. Apa kau tidak takut aku akan membunuhmu begitu aku keluar dari sini?" Andi Rewa tertawa kecil. "Kau ingin tahu siapa aku? Namaku Andi Rewa. Pernah dengar?" Edgar terkejut. Andi Rewa? Hal pertama yang terlintas dalam pikirannya adalah, "Wah, nama belakangnya Rewa. Jangan-jangan dia benar-benar orang keluarga Rewa." Namun setelah berpikir lebih jauh, dia merasa semakin bingung. Dia mencoba mengingat semua pria muda dari keluarga Rewa yang sebaya dengannya, tapi tidak ada satupun yang bernama Andi. Dengan ekspresi waspada dia berkata, "Aku mengenal semua keturunan keluarga Rewa yang sebaya denganku. Tapi aku tidak pernah mendengar tentangmu. Jangan-jangan kau hanya kerabat jauh keluarga Rewa." Keluarga Rewa memang memiliki banyak cabang kerabat jauh yang tersebar di seluruh negeri, bahkan di berbagai belahan dunia. Meskipun mereka juga memiliki nama belakang Rewa, namun secara ekonomi mereka sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan keluarga utama di Jakarta. Bagi Edgar, kalau orang di depannya ini benar-benar berasal dari keluarga utama Rewa di Jakarta, maka dia jelas tidak berani macam-macam. Tapi kalau Andi hanyalah kerabat jauh yang tidak memiliki status tinggi, maka tidak ada alasan baginya untuk tunduk. Bagaimanapun juga, keluarga William adalah keluarga berpengaruh, dan mereka memiliki hubungan baik dengan keluarga Rewa. Tidak mungkin dia membiarkan seorang kerabat jauh dari keluarga Rewa menginjak-injak harga dirinya. Andi Rewa tersenyum samar dan bertanya dengan nada santai, "Tadi kau bilang kau kenal baik dengan Anita Rewa, benar begitu?" Edgar langsung menjawab dengan percaya diri, "Tentu saja. Bibi Anita dan ayahku berteman baik. Baru beberapa hari yang lalu, kami masih makan malam bersama." Mata Andi Rewa berbinar penuh minat. "Kalau hubunganmu dengan Anita Rewa sedekat itu, apakah dia pernah menyebut namaku di hadapanmu?" Edgar mencibir dengan ekspresi meremehkan. "Kau ini hanya seorang kerabat jauh keluarga Rewa. Sejauh yang ku tahu, di antara cabang keluarga Rewa, ada ratusan hingga ribuan pemuda sepertimu. Bagaimana mungkin Bibi Anita mau repot-repot menyebut namamu di depanku?" Andi Rewa tertawa kecil. "Begini saja, aku akan menyuruh seseorang mengembalikan ponselmu dan kau bisa langsung menelponnya untuk bertanya." Melihat senyum misterius di wajah Andi, hati Edgar tiba-tiba merasa gelisah. Jangan-jangan orang ini benar-benar punya latar belakang yang besar. Namun setelah dipikir ulang, menelpon Anita Rewa juga bukan ide buruk. Setidaknya dia bisa memberi sinyal meminta bantuan. Maka dia pun segera mengangguk dan berkata, "Baik, kembalikan ponselku. Biar aku tanya langsung kepada Bibi Anita siapa kau sebenarnya." Andi Rewa melirik ke arah Ibnu Komar dan berkata, "Suruh orang membawakan ponselnya."